Kekuasaan politik dalam organisasi. Kelompok 11 yang beranggotakan Anabila Diksa Fendina, NIM B118.003, Trifani Diva Ayu Larasati, NIM B118.103, Niken Wukirsari, NIM B118.020. Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya, akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi. Studi tentang kekuasaan dan pengaruhnya sangat penting untuk dipahami bagaimana organisasi melakukan aktivitasnya. Sangat memungkinkan untuk melibatkan kekuasaan atau power dalam setiap interaksi dan hubungan sosial pada organisasi. Orang cenderung untuk mempengaruhi individu lain dan organisasi dalam setiap tindakan atau perilakunya dengan melakukan social influence dan tindakan. Kekuasaan. Boulding 1989 mengemukakan gagasan kekuasaan dalam arti luas, sampai tingkat mana dan bagaimana kita memperoleh apa yang kita inginkan. Bila hal ini diterapkan pada lingkungan organisasi, ini adalah masalah penentuan di seputar bagaimana organisasi memperoleh apa yang diinginkan dan bagaimana para pembeli andil dalam organisasi itu memperoleh apa yang mereka inginkan. Kita memandang kekuasaan sebagai kemampuan perorangan atau kelompok untuk mempengaruhi, memberi perintah, dan mengendalikan hasil-hasil organisasi. Kekuasaan dalam organisasi terbagi menjadi dua bab, yaitu kewenangan formal. Kewenangan formal yaitu kewenangan yang mengacu pada hak prerogatif, kewajiban dan tanggung jawab seseorang berkaitan dengan kedudukan dalam organisasi atau sistem sosial. Yang kedua yaitu kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi menjelaskan bahwa kelompok sumber kekuasaan berdasarkan kedudukan akan berlimpah pada orang-orang secara hierarki mempunyai kedudukan dalam organisasi. Seseorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan terhadap orang lain jika ia dapat mengontrol perilaku orang lain. Ada banyak hal yang menjadi dasar terbentuknya faktor kekuasaan, seperti kekuatan, kekayaan, umur, gender, serta jabatan atau posisi. Sumber kekuasaan di dalam organisasi. Yang pertama yaitu legitimate power, merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Yang kedua yaitu reward power, adalah kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu coercive power, adalah kekuasaan untuk memberi sanksi atau hukuman. Expert power adalah kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Yang kelima yaitu referent power, atau kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Secara ilmiah, definisi referent power memunculkan perdebatan di kalangan para ahli karena ukuran karisma yang sulit untuk distandarkan. Politik dalam organisasi. Greenberg dan Baron tahun 2000 mendefinisikan politik organisasional sebagai penggunaan kekuasaan secara tidak resmi untuk meningkatkan atau melindungi kepentingan pribadi. Politik keorganisasian adalah serangkaian tindakan yang secara formal tidak diterima dalam
suatu organisasi dengan cara mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan individu. Greenberg dan Baron tahun 2000 mengemukakan beberapa aspek situasi yang memunculkan aktivitas politik dalam organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku politik biasanya muncul pada saat ada ketidakpastian, sumber daya yang langka, unit-unit atau individual dan kelompok memiliki kepentingan yang terkonflik dan saat anggota-anggota organisasi memiliki kekuasaan atau power yang hampir sama. Yang kedua yaitu perilaku politik yang muncul dalam bidang sumber daya manusia, seperti pada saat penilaian kerja, seleksi personel, dan keputusan kompensasi. Yang ketiga yaitu aktivitas politik biasanya tidak sama pada tahap hidup organisasi yang berbeda. Menurut Greenberg dan Baron tahun 1997, ada 3 tahapan dalam organisasi yang memiliki perilaku politik yang berbeda-beda. Tahap pertama saat organisasi baru berdiri, yang kedua tahap pertumbuhan organisasi, dan ketiga pertumbuhan organisasi mengalami penurunan. Politik. Studi tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi hanya sedikit. Beberapa studi justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Pada saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara satu atau lebih individu. Heriawan Ahmad tahun 2009 menyebutkan bahwa kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik. Dalam kamus ilmu politik, terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan atau power, seperti influence atau pengaruh, persuasion atau persuasi, force atau kekuatan, dan coercion atau kekerasan dan lain sebagainya. Kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompok atau masyarakat pada umumnya. Bila suatu organisasi atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang untuk mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Hasrat untuk memiliki kekuasaan merupakan keadaan alamiah manusia, persis seperti yang dimaksudkan oleh Sartre dan Nietzsche. Bagi Sartre, kebutuhan dasar manusia adalah dianggap penting dan dihargai. Sementara bagi Nietzsche, manusia pada dasarnya selalu didorong oleh hasrat untuk menjadi manusia yang super, manusia yang berkuasa. Dalam konteks kedudukan politik, boleh jadi hasrat manusia alamiah inilah yang mendorong seseorang mengejar kekuasaan politik. Di sisi lain, karena politik berusaha mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat, politik juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran pada masyarakat luas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang yang melalui proses politik sekaligus diberi amanah untuk bekerja untuk rakyat malah menjadi orang pertama yang mengkhianati amanah itu dengan mengedepankan kepentingan pribadi dengan golongan sendiri di atas kepentingan rakyat. Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih.